Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zara Aziza Putri dengan NIM 2016 010011, Nada Salsabila Lisandria dengan NIM 2016 010014, Jaki Oktarijal dengan NIM 2016 010031, dan dengan saya sendiri Yopi Marjani Nasution dengan NIM 2016 010033. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami yang bernama Bapak Dr. Anton Akbar MAG. Jadi tema dari video kami yaitu tekad bulat mencapai tujuan. Tekad adalah sebuah keinginan hati, kemauan yang keras, keinginan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Tekad juga merupakan sebuah motivasi diri, penyemangat dan gairah untuk melesat maju dan meraih sukses apa yang diinginkan. Memiliki tekad berarti kita melakukan apa saja yang berguna dan positif untuk meraih tujuan utama yang telah kita tetapkan. Dengan memiliki komitmen kuat dan tekad yang bulat, kita bukan hanya mendorong diri sendiri, melainkan juga mendorong orang lain. Karena tekad kita mengetahui bahwa apa yang ingin kita raih itu penting bagi diri sendiri dan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Salsabila Lisandria dengan NIM 2016 010014 akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang B. Cara menguatkan tekad di dalam diri. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menguatkan tekad di dalam diri. Namun ini adalah salah satu cara sederhana yang bisa membantu Anda dalam menguatkan tekad, yaitu self-talk atau berbicara kepada diri Anda sendiri. Mungkin Anda pernah mendengar tentang hal ini. Self-talk juga bisa dibilang mengsugesti diri kita sendiri. Dengan menggunakan cara ini, Anda bisa menggunakan sugesti atau mensugesti diri Anda supaya bisa melakukan perubahan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam melakukan self-talk, yaitu pertama, harus melakukan self-talk sesering mungkin. Yang kedua, dapat mengsugesti diri Anda atau di bawah alam sadar Anda. Selanjutnya, dilakukan dengan cara semangat dan hal positif. Yang ketiga, akan lebih efektif jika Anda berada dalam kondisi rileks atau nyaman. Jadi, carilah zona nyaman Anda, lalu lakukanlah self-talk seperti yang tadi. Meminta bantuan kepada orang terdekat atau orang yang Anda percayai dalam melakukan perubahan perilaku. Anda membutuhkan paling tidak 1 atau 2 orang terdekat yang bisa membantu Anda atau memotivasi Anda, yang bisa memahami kondisi Anda. Anda juga bisa meminta tolong kepada sahabat Anda, orang tua Anda, atau siapapun yang memahami Anda. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Oktarijal dengan NIM 2016 010031 akan melanjutkan materinya yang C. Konsep dan ciri-ciri bertekad. Dalam sebuah struktur, awal mula tindakan seorang bertekad selalu diawali dari perkataan dari dirinya, atau seringkali disebut dialog internal diri sendiri. Niat terbagi atas 2 tingkatan. Pertama, niat dengan kesungguhan, dan kedua adalah niat yang terbentuk biasa saja, tidak perlu menggebu. Kekuatan niat seseorang ini dapat dilihat dari gerakan, suara, hingga tindakan yang sedang dilakukannya untuk menggapai nilai tersebut. Tekad menjadi penting di dalam kehidupan manusia karena dengan adanya tekad dapat menjadikan energi positif bagi setiap manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Tekad tidak muncul begitu saja. Tekad muncul dari kekuatan karakter yang sengaja dibangun oleh manusia itu sendiri agar manusia itu dapat menggapai tujuan hidupnya dengan cara yang diinginkannya. Semua manusia memiliki kekuatan yang luar biasa.
seperti yang diinginkannya. Semua manusia memiliki kekuatan yang luar biasa seperti raksasa dalam dirinya. Kekuatan itu bisa disebut dengan inner power. Kekuatan itu bisa muncul ketika kita hendak menggunakannya. Untuk mencapai itu semuanya membutuhkan proses, dari mulai proses yang sederhana hingga proses yang rumit. Terlepas dari kenyataan bahwa pencapaian tujuan kita adalah penting untuk dicapai, tidak jarang bagi banyak orang gagal dalam memenuhi target mereka. Dalam penerapannya, tekad berawal dari sebuah niat, keyakinan dalam diri, lalu pengambil keputusan dari berbagai tindakan. Keempat, penerapan tekad di atas merupakan konsep dari bertekad berikut pendapatnya. Pertama, niat. Niat merupakan sesuatu yang dilakukan dengan cara menyengaja atau menyadari dengan total atas keinginan tertentu. Yang kedua, yakni proses. Proses setiap manusia mulai memvisualisasikan dan mengembangkan secara kinetiknya. Yang ketiga, keputusan setelah melalui niat dan keyakinan yang kuat sehingga motivasi baik hadir, maka seorang akan membuat keputusan yang akan dijalani untuk membuat niat yang kenyataan. Keempat, tindakan. Tindakan ini adalah hasil dari proses bertekad. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Aziza Putri dengan NIM 2016010011 akan mempresentasikan materi tentang akhlak sebagai ekonom muslim, tekad yang bulat dalam mencapai tujuan. Dalam mata kuliah akhlak dengan dosen pengampu Dr. Anton Akbar MAG. Baiklah, yang pertama tentang pengertian tekad. Tekad itu adalah keteguhan seseorang dalam memegang prinsip untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang sudah ditetapkannya. Di dalam ekonomi Islam, tujuan yang ingin dicapai oleh para ekonom Muslim itu adalah untuk membantu manusia dalam menggapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Karena itu, tekad menjadi penting di dalam kehidupan manusia. Karena dengan adanya tekad dapat memberikan energi positif bagi manusia dalam mencapai tujuannya. Tekad erat kaitannya dengan ketahanan, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kemunduran. Kebangkitan kembali ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan terhadap ilmu ekonomi yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ilmu ekonomi Islam diyakini akan mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada manusia. Syariah Islam termasuk syariah perekonomian yang mempunyai tekad yang bulat dan tekad yang kuat untuk dipraktekkan dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Dengan demikian juga dengan tujuan syariah di dalam bidang perekonomian, yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis. Salah satu prinsip yang ditanamkan di dalam Islam seperti yang terdapat di dalam Al-Quran adalah model berdagang yang baik dan berkah, dan juga dalam jual beli yang tanpa sikap paksaan. Jual beli itu harus dilaksanakan dengan sikap rela. Dan demikian juga yang terdapat dalam beberapa pesan Nabi SAW yang terekam dalam hadisnya, yaitu bagaimana suatu sistem ekonomi itu dibangun dan dilaksanakan dengan tekad yang kuat.
Semua tindakan manusia yang hasilnya memuaskan pada dasarnya berasal dari tekad dan komitmen yang kuat. Contohnya, jika seseorang bertekad ingin sejahtera, maka kesejahteraan itu baru dapat dinikmati apabila seseorang tersebut merasa terpenuhi semua kebutuhan primernya, yaitu kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Kondisi tersebut memungkinkan untuk terlaksanakan jika perekonomian yang sedang berjalan itu dapat memenuhi standar yang baik-baik saja, sehingga semua distribusi untuk memenuhi demand supply itu tidak memiliki kendala yang berarti. Tekad itu harus dilandasi dengan ajaran-ajaran agama sebagai prinsip partisipasi aktif dalam mengamalkan ajaran agama. Menurut Lord Robin, ilmu ekonomi itu timbul karena kesadaran dan terdapatnya keterbatasan ilmu, keterbatasan sumber-sumber dan alat-alat pemenuh kebutuhan, dengan berhadapan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dari asumsi tersebut, maka timbullah tekad bagaimana suatu masyarakat itu harus membangun suatu sistem produksi dan distribusi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang terus meningkat, baik karena perkembangan penduduk maupun karena taraf hidup yang semakin tinggi ataupun komplektivitas masalah yang dihadapi dalam mempertahankan dan dalam keberlangsungan hidup. Berhadapan dengan asumsi tersebut, kalau dilihat dari Al-Quran, justru sebaliknya, yaitu menciptakan pengertian tidak adanya kelangkaan sumber-sumber pemuas kebutuhan, karena rezeki itu senantiasa melimpah, tidak cukup saja bagi manusia tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qur'an ayat 6 dikatakan bahwa tidak ada suatu hewan melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Namun dalam kenyataannya banyak manusia di bumi ini yang masih dilanda dengan kelaparan. Di satu pihak dinyatakan bahwa situasi kelangkaan itu sudah berakhir, kata John Kenneth Galbraith. Namun kekurangan alat pemuas kebutuhan masih terjadi di mana-mana. Maka akhlak kita sebagai ekonom muslim itu adalah mensyukuri segala nikmat, segala rezeki yang sudah Allah berikan. Dan kita harus menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah dan tidak terbatas dalam variasi mutu dan jumlahnya. Dengan memiliki tekad yang bulat, kita dapat melakukan hal-hal positif untuk tujuan yang kita inginkan, mencapai rezeki dengan cara yang halal dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Orang yang memiliki tekad akan selalu memiliki strategi dalam menghadapi setiap tantangan yang datang menghadang. Salah satu contoh tekad yang bulat dalam mencapai tujuan adalah keberhasilan Malaysia sebagai salah satu negara yang menerapkan aktivitas-aktivitas keuangan yang berlandaskan kepada syariah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari tekad dan komitmen negara Malaysia untuk benar-benar mengimplementasikan dan mengawasi aktivitas sektor keuangannya. Tekad Islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat Tuhan digunakan untuk mewujudkan makasih syariah
yakni pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan dasar atau primer seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.